Halo semua, bertemu lagi dengan saya Rido. Kali ini saya mau sharing sedikit mengenai roller, Persentry dan Persivity Matic. Bila kalian tertarik dengan video ini, simak saja videonya, check it out. Ya. Oke. Nah, langsung aja to the point. Jadi di CVT itu yang sering orang mainin itu roller, Persivity sama Persentry. Ini saya dapat ilmunya setelah sharing-sharing dengan bengkel Matic dan sedikit pengalaman saya juga mengenai percobaan pakai roller itu gimana, Persentry itu gimana, dan Persivity itu gimana. Oke, untuk roller sendiri mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu ya. Jadi semakin enteng roller, akselerasinya makin dapat, tapi top speednya kurang. Tapi kebalikannya, kalau rollernya berat, top speednya nambah, akselerasinya yang kurang. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus di Mio J ini, roller bawaan itu 10,5 gram. Dan kendala yang paling dirasain saya pertama kali pakai Mio J ini, itu tarikan awalnya yang lemot. Nah, oleh karena itu saya pernah coba pakai 9 gram. Dan ternyata benar, torsinya sedikit terbantu dan efeknya mesin lebih cepat meraung. Jadi untuk meraih RPM tinggi itu lebih gampang pakai roller yang lebih enteng. Padahal itu saya cuma nurunin berapa tuh, 1,5 gram ya dari ukuran standar. Nah, setelah saya coba, tetapi kekurangannya yaitu top speednya mentok di 90 km/jam di speedometer. Oke, nah kemudian saya cobain lagi yang 10 gram, cuma beda setengah gram dari ukuran standarnya. Nah, itu top speednya dapat 100, cuma lama naiknya, dan akhirnya saya ganti atau dicampur sesuai banyak orang pakai, yaitu akhirnya saya pakai 9 dan 10 gram. Dan alhamdulillah untuk torsinya sedikit terbantu dan top speednya nggak terlalu turun. Saya dapat top speed ini 105, walaupun lama nyampenya ya, udah pas udah 100-nya 0 sampai 80 lumayan cepat, 80 ke 90 mulai agak lambat, 90 ke 100 mulai lambat, 100 ke 105-nya lama banget. Nah, kurang lebih seperti itu pengalamannya pakai roller campur-campur, gado-gado. Nah, teman saya itu motornya bore up. Itu dia saya nggak tahu standar Skywave berapa, tapi akhirnya dia dapat di rollernya 11 campur 15 gram 33. Nah, jadi itu setelah dia coba-coba dari 11-13, 13-15, 14-15, dan yang paling enak itu 11 sampai sama 15. Torsinya dapat, top speednya pun tetap dapat. Cuma buat rentan jarak yang sejauh ini tidak disarankan untuk motor standar. Kalau untuk motor standar paling jauh 2 jaraknya, misalnya kayak ini 9-10. Kalau mau dirubah paling 9-11 atau 10-8 kayak gitu, masih boleh. Nah, terus untuk mengenai Persentry itu fungsinya untuk semakin keras Persentry, semakin lambat kampas gandanya membuka. Semakin lambat kampas gandanya membuka, tapi kalau kata mekanik yang itu, saya nggak tahu nih benar atau salah, benerin kalau salah, tapi nanti tarikan atas itu lebih ngisi. Jadi emang bukan kampas ganda yang lebih lambat, tapi nanti tarikan atasnya lebih ngisi. Oleh karena saya
Saya sempat coba sih di Mio J ini pakai persentri yang empuk, waktu itu punya Beat, tapi motornya malah geredek parah. Dia nggak mau pakai persentri yang empuk. Nah, saya cobain 1000 pun masih kurang, masih sering geredek. Akhirnya pas saya cobain pakai 1500, alhamdulillah si geredeknya hilang. Ya konsekuensinya awalannya agak lambat aja, seperti itu. Jadi semakin empuk persentrinya, makin responsif tarikan awalnya. Semakin keras persentrinya, makin lambat, makin kurang responsif bawahannya, tapi atasannya tetap jadi lebih ngisi. Jadi kalau pakai persentri yang lembek ya, atau yang empuk, itu tarikan bawahnya bukan awalnya lebih responsif, tapi atasannya nggak ada, kurang tenaganya. Dan kalau pakai persentri yang lebih keras, itu lebih lambat responsif tarikan awalnya, tapi tarikan atasnya lebih ngisi. Itu kata mekanik yang waktu itu saya ajak ngobrol. Dan ini saya pakai yang 1500. Yang saya rasain emang sedikit lebih lambat responsivity-nya sama gasnya. Jadi kalau yang lembek itu dibuka sedikit langsung jalan motornya. Kalau yang keras itu kayak ada jeda buat ngebukanya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk Persipiti itu makin keras Persipity-nya, tarikan atasnya makin enak. Makin lembek Persipity-nya, tarikan bawahnya lebih enak, tapi nanti pas tengah ke atasnya kurang. Ciri-ciri Persipity yang kurang keras itu kalau kita misalnya nih lagi jalan, baru gas tengah gas nih, motor udah 80 atau 90, tapi pas digas lagi, pas dihabisin si speedonya nggak mau nambah. Itu salah satu ciri dari Persipity yang kurang keras, seperti itu. Jadi selain roller, Persipity dan persentri, orang biasanya untuk memaksimalkan motornya itu dengan cara bubut puli dan kerok rumah roller. Nah, itu biasanya dilakuin buat mereka yang udah pakai roller enteng tapi pengen dapet top speed juga. Alternatifnya seperti itu. Biasanya misalkan kalian torsinya kurang di motornya, dikasih saya nih pakai Mio J, saya kasih roller 7 gram. Nah, itu kan awalannya lebih dapet tuh, tapi kan top speednya pasti berkurang, mungkin mentok di 80 atau kurang, saya kurang tahu. Nah, untuk ngakalin biar tetap dapet top speednya, orang-orang itu biasanya kerok rumah puli sama bubut pulinya. Tujuannya biar si fan bell-nya itu bisa ngebuka lebih tinggi. Jadi kalau ngebukanya lebih tinggi, jadi top speednya pun bertambah. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut pendapat saya pribadi, untuk motor standar harian yang belum di bore up, kalau kalian pengen mainin roller, saran saya sih jangan lebih dari 2 gram, kecuali motor kalian speknya udah entah di bore up, entah udah ganti noken, entah dia udah di porting polish, entah ada di ganti karbunya yang lebih besar, atau ganti injektornya throttle body yang lebih besar, atau injektor lebih besar. Itu mungkin beda hitungannya. Tapi untuk motor standar kayak ini, saya sih menyarankan untuk penggantian roller tidak lebih dari 2 angka, entah itu dientengin 2 gram ataupun diberatin 2 gram. Pokoknya patokan itu jangan lebih dari itu. Soalnya kalau kata saya, kalau lebih dari itu motor udah kurang nyaman,
Kecuali emang misalkan kalian ngentengin sampai 3-4 gram dari standarnya, mungkin itu cocok buat kalian yang buat freestyle tuh, biar motor gampang jumping. Kalau yang buat harian menurut saya kurang nyaman sih. Nah, untuk Persepiti dan Persentri menurut saya untuk harian si 1500 udah cukup. Kalau lebih dari itu takutnya mesinnya yang nggak kuat, kecuali motor kalian udah di bore up, artinya udah di upgrade, entar di tune up sampai dimaksimalkan motornya, itu kalian boleh mainin yang sampai 2000 rpm. Nah, kalaupun kalian pengen, nah kecuali kalau kalian mau main bubut puli, itu buat motor standar tuh pun masih bisa untuk bubut puli. Jadi ke derajat si pulinya itu dirubah, sama si rumah rollernya itu dikerok, itu boleh kalau buat harian. Cuma kalau beli yang udah jadi ya harganya lumayan beda, dan katanya nggak tahu ya, rumah bubut puli itu bikin kurang awet si itunya, kipasnya itu, si pulinya itu jadi kurang awet kalau buat dipakai harian. Kecuali kalian banyak duit dan kalian udah nyobain dibubut enak, jadi kalian pengen dibubut terus pulinya, gak masalah. Duit kalian, bukan duit saya. Kalian yang punya duit, ngapain saya protes? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya roller kalau naik turunin jangan lebih dari 2 untuk Persentri dan Persepiti 1500 untuk harian motor standar. Kalau lebih kalau kalian masih kurang puas, kalian boleh itu namanya bubut puli sama krok rumah rollernya, tapi konsekuensi atau resikonya ditanggung masing-masing kalau si pulinya kurang tahan lama. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sehat selalu buat kita semua, buat kalian semua. Bye.